Presentasi kali ini saya akan mempresentasikan tentang bioakustik dan biooptik. Definisi bioakustik. Bioakustik berasal dari kata bio dan akustika. Bio artinya hidup atau hayat, dan akustika berarti kajian getaran dan bunyi. Sedangkan menurut istilah akustika berarti bagian fisis pendengaran yang tercakup dalam suatu bidang. Bioakustik adalah suatu perubahan mekanik terhadap zat gas, zat cair, atau zat padat yang sering menimbulkan gelombang bunyi. Proses menghantar suara. Suara adalah suatu bentuk gelombang longitudinal yang bisa merambat pada media tertentu seperti udara, zat cair, dan sebagai zat padat. Semakin besar kerapatan medium perambatan, maka bunyi akan lebih mudah dihantarkan. Dan bunyi dibedakan menjadi dua, yaitu suara periodik dan suara non-periodik. Suara periodik adalah suara yang terjadi secara kontinu atau berlanjut atau berulang, dan getaran yang dihasilkan sama. Suara non-periodik adalah suara yang tidak terjadi secara berlanjut atau suara yang bentuk gelombangnya kotak-kotak. Alur proses menghantar suara oleh telinga dibagi menjadi tiga, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar, aurikel atau daun telinga, mengumpulkan gelombang suara untuk diteruskan ke liang telinga. Telinga tengah, tulang-tulang pendengaran, Melius, incus, dan stapes, menguatkan suara dengan mekanisme gaya ungkit dan melanjutkannya menuju pembatas dalam, yaitu foramen ovale. Telinga dalam terdiri dari koklea atau disebut dengan rumah siput, dan ductus semicircularis atau saluran setengah lingkaran. Anatomi yang berperan dalam penghantaran suara, yaitu laring. Laring merupakan saluran pernafasan berupa tabung irregular atau tidak beraturan yang terletak antara faring dengan trachea. Laring merupakan organ pembuka dalam saluran pernafasan. Dalam sistem pernafasan, peran laring adalah menjadi saluran penghubung antara pangkal rongga, mulut, dan trachea, dan menjadi pengendali masuknya udara, makanan, dan minuman supaya bisa masuk ke saluran yang benar. Dalam pembentukan suara, laring juga dikenal dengan istilah voice box. Memiliki jaringan yang disebut pita suara yang dapat menghasilkan suara dan bunyi dari keluar masuknya udara dan getaran yang dihasilkannya. Laring terdiri dari dua, yaitu epiglotis dan pita suara. Epiglotis merupakan salah satu bagian dari laring yang menjulur ke arah faring. Epiglotis tersusun dari tulang rawan yang elastis dengan sel-sel pipih dan silindris dan berbatasan dengan trachea. Pita suara merupakan bagian dari laring yang tersusun dari tulang rawan hyaline yang berada di bawah epiglotis. Proses penghambatan hantaran suara. Hambatan suara adalah hambatan yang dialami oleh benda dasar atau benda besar untuk bergerak melewati kecepatan suara. Penentuan keras suara yaitu ada tiga. Ketika suara menjadi lebih keras, terjadi peningkatan amplitudo getaran yang merangsang ujung saraf bereksitasi lebih cepat.
Yang kedua, ketika amplitudo menyebabkan semakin banyak sel-sel rambut di pinggir bagian membran bersilar yang beresonansi, sehingga terjadi penjumlahan spesial impuls, di mana transmisi melalui banyak serabut saraf. Yang ketiga, sel-sel rambut luar tidak terangsang secara bermakna sampai getaran membran bersilar mencapai intensitas yang tinggi. Efek hambatan pada pita suara, yaitu salah satu efek dari hambatan pita suara adalah suara serak. Suara serak adalah suatu gejala di mana terjadi perubahan pada suara yang menandakan adanya masalah pada pita suara. Adapun penyebab suara menjadi serak, yaitu 1. Batuk kronis, 2. Kanker pita suara, 3. Iritasi pada saluran pernafasan, 4. Adanya polip, kista, dan benjolan pada pita suara. Yang kelima, kerusakan pada pita suara. Selanjutnya yaitu konsep bioptik, yaitu mempelajari sifat-sifat perambatan cahaya seperti pemantulan, pembiasan, serta prinsip jalannya sinar-sinar. Sistem optik mata serupa dengan kamera, bahkan lebih mahal, oleh karena bayangan yang terbentuk oleh mata akan diteruskan ke otak. Anatomi bioptik terdapat mata, konjungtiva, sklera, otot-otot, kornea, klorid, badan, seliaris, iris atau pupil, lensa, retina, fovea atau bintik kuning, bintik buta, vitreous, humor atau humor bening, aqueous, humor atau humor berair. Mekanisme kerja bioptik atau penyesuaian terhadap terang dan gelap. Dari ruangan gelap masuk ke dalam ruangan terang, kurang mengalami kesulitan dalam penglihatan. Tetapi apabila dari ruang terang memasuki ke dalam ruang gelap akan tampak kesulitan dalam penglihatan dan diperlukan waktu tertentu agar memperoleh penyesuaian. Apabila kepekaan retina cukup besar, seluruh objek atau benda akan merangsang raut secara maksimum, sehingga setiap benda, bahkan yang gelap pun akan terlihat terang putih. Tetapi apabila kepekaan retina sangat lemah, ketika masuk ke dalam ruangan gelap tidak ada bayangan yang benderang yang merangsang raut, dengan akibat tidak ada suatu objek pun yang terlihat. Perubahan sensitivitas retina secara otomatis ini dikenal sebagai fenomena penyesuaian terang dan gelap. Mekanisme penyesuaian terang. Pada kerucut dan batang terjadi perubahan di bawah pengaruh energi sinar yang disebut fotokimia. Di bawah pengaruh fotokimia ini, rodopsin akan pecah, masuk ke dalam retina dan skotopsin. Retina akan tereduksi menjadi vitamin A di bawah pengaruh enzim alkohol dehidrogenase dan koenzim. Penyinaran dengan energi cahaya yang besar dan dilakukan secara terus-menerus, konsentrasi rodopsin di dalam rod akan sangat menurun, sehingga kepekaan retina terhadap cahaya akan menurun. Mekanisme penyesuaian gelap. Seseorang masuk ke dalam ruangan gelap yang berada di ruangan terang. Jumlah rodopsin di dalam rod sangat sedikit. Sebagai akibat, orang tersebut tidak dapat melihat apa-apa di dalam ruangan gelap. Selama berada di ruangan gelap, pembentukan rodopsin di dalam rod sangatlah perlahan-lahan. Konsentrasi rodopsin akan mencapai kadar yang cukup
dalam beberapa menit berikutnya, sehingga akhirnya rod akan terangsang oleh cahaya dalam waktu singkat. Jadi, selama penyesuaian gelap, kepekaan retina akan meningkatkan mencapai nilai 1000 hanya dalam waktu beberapa menit saja. Kepekaan retina mencapai nilai 100.000 waktu yang diperlukan yaitu 1 jam. Sedangkan kepekaan retina akan menurun dari nilai 100.000 apabila seseorang dari ruangan gelap ke ruangan terang. Proses penurunan kepekaan retina hanya diperlukan waktu 1-10 menit saja. Fungsi kerja lensa atau tanggap cahaya. Bagian mata yang tanggap cahaya adalah retina. Ada 2 tipe fotoreseptor pada retina, yaitu rod atau batang dan kone atau kerucut. Rod dan kone tidak terletak pada permukaan retina, melainkan beberapa lapis di belakang jaringan saraf. Distributor rod dan kone pada retina. Yang pertama, kone atau kerucut. Tiap mata mempunyai lebih kurang 6,5 juta kone yang berfungsi untuk melihat siang hari disebut fotopik. Melalui kone, kita dapat mengenal bagian warna. Tetapi kone tidak sensitif terhadap semua warna. Ia hanya sensitif terhadap warna kuning, hijau, panjang gelombang 550 nm. Kone terdapat terutama pada fovea centralis. Rod atau batang dipergunakan pada waktu malam atau disebut penglihatan skotopik dan merupakan ketajaman penglihatan dan dipergunakan untuk melihat ke samping. Setiap mata ada 120 juta batang. Distribusi pada retina tidak merata pada sudut 20 derajat. Terdapat kepadatan yang maksimal. Batang ini sangat peka terhadap cahaya biru, hijau 510 nm. Tetapi rod dan kone sama-sama peka terhadap cahaya merah, yaitu 650 sampai 700 nm. Tetapi penglihatan kone lebih baik terhadap cahaya merah jika dibandingkan dengan rod. Mekanisme kerja refraksi, yaitu sumber cahaya masuk ke mata melalui kornea, kemudian melewati pupil yang lebarnya diatur oleh iris dan dibiaskan oleh lensa, dan terbentuk bayangan di retina yang bersifat nyala terbalik diperkecil. Kemudian sel-sel batang dan sel kerucut meneruskan sinyal cahaya melalui saraf optik, dan otak membalikkan lagi bayangan yang terlihat di retina. Kemudian objek terlihat sesuai dengan aslinya. Bagian-bagian organ lain yang berperan dalam bioptik yaitu kornea, iris, pupil, sklera, konjungtiva, lensa, rongga vitreus, retina, makula, saraf optik. Kesimpulan dari penjelasan tadi yaitu tentang bioakustik dan bioptik adalah alat indera adalah alat tubuh yang berguna untuk mengetahui keadaan di luar tubuh. Indera merupakan jendela bagi tubuh untuk mengenal dunia luar sekitar kita. Alat indera adalah organ yang peka terhadap rangsangan tertentu. Manusia mempunyai 5 macam indera, yaitu mata sebagai penerima rangsang cahaya, telinga sebagai penerima rangsang getaran bunyi, dan hidung sebagai penerima rangsang bau berupa gas, lidah sebagai penerima rangsang zat,
dan kulit sebagai penerima rangsang sentuhan. Pada setiap alat indera terdapat saraf. Saraf ini akan menerima rangsangan dari luar tubuh. Kemudian, saraf mengirim rangsangan ke otak. Saat rangsangan diterima otak dengan baik, maka kita dapat melihat, mendengar, membau, mengecap, ataupun meraba. Oleh karena itu, setiap orang membutuhkan alat indera untuk melihat, mendengar, mengecap, membau, dan meraba. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan kelima alat indera kita agar tetap sehat. Sekian presentasi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.